Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama Imani dengan NIM 860 14 27 15 semester 4 Pokjar Pamekasan UPPJJ UT Surabaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan RPP yang saya buat. Nah, poin pertama, rencana pembelajaran yang saya rancang ini adalah rencana pembelajaran mendalam atau deep learning yang tentunya mengacu pada kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini. Nah, poin kedua yaitu tujuan pembelajaran, antara lain 1. Menjelaskan konsep rantai makanan di lingkungan sekitar. 2. Mengidentifikasi pengaruh peran makhluk hidup dalam rantai makanan terhadap kehidupan sehari-hari. Dan poin ketiga adalah materi yang saya sampaikan berupa IPAS dengan tema rantai makanan. Nah, poin keempat yaitu sarana atau media pembelajaran yang saya buat, yaitu adalah Problem Based Learning atau PBL dengan sumber belajar yaitu berasal dari Cerdas IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 3 Unit 3 Pustaka Mulia. Dan kedua, poster ekosistem berupa sawah dan hutan, dan gambar kartu makhluk hidup berupa padi, belalang, katak, ular, elang, dan juga jamur. 5 adalah kegiatan inti berupa yang pertama, guru memberi waktu kepada peserta didik untuk mengamati gambar ekosistem sawah atau kebun di depan kelas. Poin kedua yaitu guru bertanya jawab dengan siswa menggunakan pertanyaan pemantik. Yang ketiga, setelah peserta didik menjawab dengan jawaban yang variatif, ajak peserta didik untuk menceritakan hubungan makan dimakan makhluk hidup yang pernah mereka lihat. Poin keempat, untuk memancing perhatian anak-anak, cobalah menceritakan terlebih dahulu tentang rumput di halaman yang dimakan ulat. Poin kelima adalah gali pengetahuan peserta didik sebelumnya tentang peran tumbuhan sebagai penghasil makanan sendiri dan hewan sebagai pemakan makhluk hidup lain. Dan yang terakhir atau selanjutnya adalah guru memberi waktu kepada peserta didik untuk mengamati poster rantai makanan. Guru bertanya jawab dengan siswa yaitu apa yang terjadi setelah elang mati? Mengapa jamur sangat penting di akhir rantai makanan? Nah, guru dan peserta didik tersebut mengamati gambar bersama-sama dan menyampaikan topik panah, artinya dimakan, yang ada. Nah, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tingkatan peran berupa produsen, konsumen 1, 2, 3, dan pengurai. Selanjutnya yaitu minta salah satu peserta didik untuk maju menyusun urutan kartu gambar menjadi sebuah rantai makanan yang utuh. Selanjutnya, minta peserta didik mengelompokkan gambar makanan makhluk hidup berdasarkan perannya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya, peserta didik mendapatkan LKPD kelompok, dan peserta didik dengan bimbingan guru mempersiapkan hasil diskusi kelompok, menganalisis masalah jika salah satu hewan punah yang akan dipresentasikan. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan peserta didik dari kelompok lain memberi tanggapan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Dan peserta didik dalam kelompok yang sudah melakukan presentasi menerima reward verbal.
atau tepuk tangan dan sebagainya. Dan problem based learning atau PBL adalah metode belajar di mana siswa memahami suatu materi dengan cara memecahkan masalah nyata yang relevan. Dan poin terakhir atau asesmen yang saya gunakan berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus siswa isi kotaknya sesuai dengan jawaban yang benar. Terima kasih karena telah atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.